ke-10 dari Universitas Pembangunan Nasional yang saat ini melaksanakan KKN di perumahan Permadi, perumahan Gria Perwita Asri 1, Gria Manunggal Mukti, dan Komplek Yadara Purwodadi, melalui Mas Habib dan Mas Ferdi berkenan mengadakan webinar pencegahan COVID-19 yang alhamdulillah pada Bapak Dr. Eko Teguh Paripurno MT sudah berkenan. Beliau selaku Ketua Satgas akan meluangkan waktunya memberikan pelajaran dan pengetahuan tentang cara pencegahan COVID-19. Semoga acara webinar pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kepada pihak-pihak terkait, khususnya warga di lingkungan perumahan Permadi, teman-teman KKN bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan ini bisa menjadi pengalaman dan pelajaran kita manakala kita melaksanakan pencegahan atau pemutusan virus COVID-19 yang tengah merebak saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kepada Mas Habib, Mas Ferdi Farhan, kami mengucapkan terima kasih dan kerja kalian cukup bagus. Sekali lagi semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai di akhir acara itu, dan kepada Pak Dr. Eko Teguh Paripurno kami sampaikan terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi webinar pada sore hari ini. Sekian dari kami, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Agung atas sambutannya. Dan hadirin yang terhormat, acara selanjutnya mari kita ikuti bersama sesi materi webinar yang akan dipandu oleh moderator webinar hari ini. Pada Saudara Habib Muhammad Thorik, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya serta pertolongannya sehingga kita dapat menyelenggarakan webinar pada sore hari ini. Ya, meskipun sampai saat ini masih baru beberapa warga yang join, insya Allah nanti akan terus bertambah. Dan mudah-mudahan ini kegiatan juga kita rekam sehingga nanti bisa kita sebarluaskan melalui platform yang lain. Dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian langsung saja mungkin kita mulai. Saya selaku moderator, saya berikan kepada Bapak Dr. Eko Teguh waktu dan tempat, kita persilahkan. Monggo Pak Eko. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, teman-teman. Kita senang bisa bergabung dan nanti juga kalau dikirimkan rekamannya saya, ya bisa dibagi ke teman-teman lain. Saya coba share ya bahan tayangnya. Bahan tayang ini sebenarnya hasil belajar dengan banyak teman, karena pada dasarnya yang saya pelajari di dalam sekolah ini bukan ini, bukan tentang COVID ini jadi semacam ilmu bersama. Oke, gila. Bisa dicek, bisa nyala belum ininya, bahan tayangnya di teman-teman? Udah kelihatan? Sebentar Pak. Sudah Pak. Oke. Bentarnya agak gagap juga nih saya pakai kayak gini. Nggak biasa pakai apa. Nah.
Saya akan menghilangkan wajah biar agak enteng. Ya, kelihatan ya. Jadi Kelihatan Pak, kelihatan. Ora kanu e. Belum tuku jahe susu wae apa. topik ngobrol lah gitu. Berbagi ceritanya itu kami kemas dalam judul mengelola risiko pandemi. Jadi biar agak enteng di satu sisi, tapi cerita ini ngalir saja. Seperti saya sampaikan, inilah cerita atas atau informasi atas pengalaman kami dimandati sebagai ketua gugus. Ya, saya sebagai ketua gugus yang sehari-harinya sebenarnya ada di program studi Magister Manajemen Bencana. Nah, slide pertama, kedua, ketiga saya itu pengenalan. Ini pantas-pantasnya ada CV-nya gitu. Nanti barangkali ada yang nggak percaya. Itu sopo ya, gitu, jadi ada di situ. Lantas saya kampanye dulu, jadi saya mengelola program studi manajemen bencana. Baru 4 tahun, ya tahun keempat, masuk ke angkatan 9, dapat akreditasi B 2 tahun kemarin, dan sekarang sudah menerima mahasiswa baru untuk semester ini, jadi semester depan di angkatan 9. Jadi nanti kalau ada adik-adik teman-teman yang berminat untuk lebih punya kapasitas dan privilege mengelola bencana, bisa bergabung di Magister Manajemen Bencana. Nah, obrolan saya dengan teman-teman selalu saya mulai dari cerita ini. Pandemi itu belum selesai. Walaupun faktanya misalnya terutama di Indonesia dan beberapa negara ketiga sudah merasa bosan dengan pandemi. Seolah-olah sudah normal, apalagi jargonnya new normal. Tapi faktanya belum selesai. Nah, cerita pandemi belum selesai, saya akan mulai dari mengenal COVID. Bahan tentang COVID-19 itu banyak sekali beredar, tapi setelah dipilah sebenarnya ada poin-poin pentingnya. Bahwa sepakat mulainya dari Cina, gitu, yang pas menyebar kemana-mana. Gejala awalnya adalah pneumonia, sesak nafas yang nggak bisa sulit dikendalikan ketika itu karena nggak tahu penyebabnya, dan setelah itu menyebar kemana-mana. Saya ketemu sebenarnya penyebabnya adalah kelompok virus bercorona. Nah, yang menarik di kita banyak ya pengetahuan yang terbatas, sehingga sering tidak bisa membedakan antara bakteri dan virus. Ini perlu saya sampaikan bahwa bakteri dan virus itu berbeda. Bakteri jelas makhluk hidup, dia bisa bersifat positif dan negatif, banyak sekali di tubuh kita, besar gitu ya. Ukurannya dibanding virus. Virus itu lebih kecil. Nah, bakteri itu pasti bisa diatasi dengan antibiotik yang sesuai dengan jenisnya begitu. Nah, sementara kalau virus itu nggak bisa diobati, tapi dengan cara membuat
antibodi, membuat ketahanan tubuh di satu sisi, dan membuat kemampuan tubuh untuk menangani lewat vaksin. Vaksin itu lebih pada virus yang dilemahkan sampai tingkat tertentu. Ya, nanti bicara tentang vaksin, saya lupa masukkan vaksin. Agar tubuh kita mengenali, ya, lantas membentuk antibodi dan melawan si virus. Nah, sehingga orang sering salah paham bahwa memahami virus itu bisa diobati. Virus itu bisa diobati, padahal tidak. Yang bisa diobati, yang bisa dibunuh itu adalah bakteri. Virus itu hanya kita mengurangi atau menghilangkan gejalanya yang ada. Nah, penyebaran virus itu lebih dikenal dengan reproduksi. Tapi bukan virusnya yang menyebar sebenarnya, tapi lebih pada penyebaran oleh orang yang ditempati. Nah, kalau virus itu diam sendirian, gitu, orang juga menyebutkan virus itu antara hidup dan mati. Karena nggak ada perangkat kalau pengembangbiakan bagaimana makhluk gitu ya. Maka dia bisa kemampuan tinggal di luar tubuh manusia itu sangat terbatas. Ada hitungan jam sampai hari dan cara menghilangkannya sederhana. Kena sabun, maka dia akan berubah hilang apa alkohol. Jadi lawannya sederhana. Tapi ketika dia masuk ke tubuh itu menjadi buruk. Nah, rata-rata reproduksi dasarnya itu 3, jadi pangkat 3. Jadi dalam satu waktu itu dari 1 ke 3, 3 ke 9, 9 berikutnya ke 12 dan seterusnya. Ini yang menarik untuk kita pahami. Ini artinya sementara berkembangnya demikian. Nah, kita pernah mengalami pandemi dengan berbagai jenis dan beraneka ragam waktu. Jadi ada pandemi yang lama. Ini pandemi yang keempat yang relatif panjang. Hitungannya bisa tahun, bisa puluhan tahun. Nah, kita pernah mengalami tiga pandemi besar yang hadirnya perabad gitu. Nah, lantas kalau yang bulat-bulat sudah selesai, yang belum selesai misalnya pandemi tentang HIV/AIDS, pandemi MERS yang belum selesai dan COVID. Lainnya, artinya ini HIV/AIDS masih ada, MERS masih ada. Ini baru mulai, gitu. Dan mungkin akan panjang atau pendek tergantung kita mengelola. Semakin kita nggak mampu mengelola, ya semakin panjang pandemi. Sejarah pandemi kalau disederhanakan bisa kita lihat di sini. Artinya bahasa gampangnya itu pandemi setelah epidemi dan sebelumnya ada waktu. Kita masukkan sebagai pandemi itu ketika dunia itu sudah kerepotan, kesulitan. Bahasa lain itu yang paling gampang itu dunia itu sampai bangkrut untuk menghadapi. Sejarah abad lalu itu pernah terjadi. Nah, yang sekarang ini data yang diambil dari Google, informasi Google yang mengakumulasi. Ada data-data lain, tapi yang misalnya COVID-ID atau kawal COVID itu juga bagus. Tapi saya mencoba mencermatinya yang lebih kelihatan dari hari ke hari. Kalau teman-teman browsing tentang coronavirus di Google, kita tahu perubahan apakah di dunia, apakah dari waktu ke waktu. Nah, kita pada posisi ini.
tanggal 27 Desember. Jadi, misalnya ini turun tapi naik terus. Boleh dibilang belum ada penurunan yang berarti, walaupun kita bisa bilang yang sembuh itu lebih banyak dibanding yang meninggal. Tapi kan enggak berarti itu menjadi prestasi kita kalau ini bisa. Siapa yang harus melakukan? Ya kita semua. Nah, karena suatu yang baru, maka menarik ini untuk dipahami bahwa pemahaman kita atas virus, mekanisme penyebaran itu juga berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Kita dari yang nggak paham, ya, dan kita bisa lihat ada kekonyolan di sana, misalnya awal-awal itu buat Indonesia virus nggak berbahaya karena kita suhunya tinggi, ya. Atau dari sisi ini nggak berbahaya karena itu. Sehingga ada program yang lucu di awal-awal Maret itu mendorong kegiatan pariwisata, sementara di negara lain membatasi kegiatan mobilitas orang. Karena beranggapan sederhana ini, tapi ternyata berkembang, loh, bisa kemana-mana, gitu. Tergantung dari kelembapan, tergantung dari angin, tergantung dari kita menggunakan atau tidak menggunakan masker. Nah, dari yang dulu sangat pada droplet, gitu, sekarang berkembang lebih ke ada yang partikel yang lebih kecil, yang suspended. Gitu. Jadi artinya dengan demikian kita perlu lebih berhati-hati. Nah, meskipun demikian, yang menarik adalah tidak semua kondisi itu dalam kondisi penularan meluas. Gitu. Walaupun kita di ini sudah merah, gitu. Tapi kalau kita merah itu artinya sudah ada penularan. Tapi di beberapa tempat itu masih penularannya terbatas. Di beberapa tempat kasusnya baru mulai, bahkan ada yang belum ada. Kalau daerah-daerah itu kita persempit. Jadi misalnya DIY udah merah. Oke, DIY merah, kabupaten semua merah. Oke, kabupaten semua merah. Tapi apakah kecamatan semua merah? Boleh jadi enggak, ada yang kuning. Apakah desa itu merah? Apakah semua dusun di dalamnya apa merah? Apakah semua keluarganya merah? Tidak juga. Gitu. Jadi artinya kalau kita lihat ke unit keluarga, itu banyak unit keluarga yang belum ada kasus. Tapi bagaimana caranya agar yang belum ada kasus itu selalu pada posisi ini. Jangan malah menjadi gini, jangan sampai ke sana, atau jangan sampai ke poin depan. Karena semakin di sini semakin sulit. Jadi memang virusnya diam, tapi orangnya bergerak. Nah, bagaimana pergerakan orang itu nggak membawa virus, nggak mendistribusi virus, itu adalah PR kita bersama. Nah, ini saya memformulasikan kajian tentang dinamika orang dan virus itu, kaitannya dengan risiko, ya, terbitkan dalam beberapa paper ini kewajiban dosen kayak gitu. Artinya risiko virus itu tergantung mobilitasnya, tergantung interaksi fisiknya, tergantung imunitas, dan tergantung kesehatan. Nah, hubungannya terbalik antara mobilitas dan interaksi fisik terhadap imunitas dan pelayanan kesehatan. Masing-masing ada rinciannya di bawah. Mobilitas itu bisa moda, bisa jarak, bisa ruang, bisa waktu. Jadi kalau modanya misalnya pakai angkutan umum lebih berisiko dibanding angkutan pribadi. Angkutan umum yang pakai AC lebih berisiko dibanding yang tidak. Jadi ini menyangkut bobot masing-masing. Nah, risiko itu dimulai dari tingkat penularan dan bagaimana mengelola masing-masing dari kita ketika tertular. Jadi, maaf belum saya kasih catatan ini
ada beberapa sumber yang dipakai. Jadi ada gejala umum kalau kita terpapar itu ini. Jadi gatal, ya, tenggorokan gatal, kering, batuk kering, batuk meningkat, sesak nafas, hilang penciuman. Yang baru itu adalah ruam gatal, kadang disorientasi. Nah, sebenarnya levelnya itu mulai dari hidung, ya, atau sebenarnya yang paling banyak itu, jadi pendekatan ini, hidung itu untuk menularkan, hidung itu untuk tertular, mulut itu lebih untuk menularkan, ceritanya begitu. Jadi karena itu tes itu di dua lubang yang ada di kita. Jadi kalau masih di hidung, pemulihannya itu gampang. Jadi gejalanya juga lebih gampang. Nggak ada gejala, masih di hidung. Kalau misalnya kita tes rapid test itu ya suka masih di angka-angka 30. Di bawah 40, di atas 30, 29 itu masih. Terus kalau keterdapatan di tenggorokan ya udah masuk ke 20, 25. Ini masih mudah cara menyelesaikan. Yang sudah menjadi sulit kalau sampai paru-paru. Sudah mulai sesak napas, tapi bisa dikelola. Nah, sekarang itu masuk rumah sakit ketika tahapannya sudah ketiga ini. Kalau 1, 2 itu masih diminta isolasi mandiri. Gimana kita bisa mengelola itu? Nah, berkenaan dengan bahaya yang ada di sekitar kita, maka kita perlu ada adaptasi memahami ini dulu yang disebutnya sebagai new normal. Tapi bahasa yang lebih pas itu sebenarnya adalah adaptasi kebiasaan. Jadi kita memastikan adanya tatanan untuk dapat beradaptasi di tengah COVID dalam menjalankan aktivitas seharian. Jadi sebenarnya di satu sisi kalau misalnya lockdown benar, itu juga tidak diinginkan. Tapi kalau hidupnya ngawur benar, itu juga tidak diinginkan. Maka kita perlu ditaruh di tengah-tengah. Melakukan aktivitas secara normal, artinya ya bekerja, cari nafkah, tapi harus adaptasi dalam lakuannya. Nah, buat teman-teman KKN pernah mendapatkan materi ini, bagian materi ini. Saya kebetulan pas itu sakit, jadi terminta Pak Aris menyampaikan. Pertanyaannya selalu sederhana, sudahkah install aplikasi ini? Aplikasi yang lain itu lawan COVID juga, itu ada. Tapi sebaiknya kita install aplikasi ini, Inaris personal gitu. Lantas dicoba dilihat risiko keluarga, risiko diri, risiko lingkungan, atau risiko desa itu seberapa. Ini juga kita bisa ngecek terhadap bahaya-bahaya yang lain. Nah, kalau ini diinstal, teman-teman pasti sudah mencoba, maka akan ada kondisi yang hijau, kuning, oranye, dan merah. Nah, kita udah terlanjur merah. Tapi boleh jadi desa kita masih hijau atau kuning. Setidaknya keluarga kita itu masih hijau. Jadi belum ada. Jadi jangan sampai membawa masuk COVID ke dalam rumah, biar enggak. Di dalamnya ini ada hal-hal yang perlu kita lakukan dalam ruang dan waktu. Tiap lokasi beda kelakuannya. Nah, ini bisa di browsing kondisi-kondisi yang harus dilakukan. Tapi setidaknya maka kita akan tahu trennya semakin gini kita harus semakin berhati-hati, semakin merah, semakin merah. Jadi normanya berbeda ketika kita berada di satu daerah yang hijau kuning. Kalau misalnya kebetulan ini kalau Merapi, kita di desa-desa Kinarjo, Tunggularum yang atas-atas gitu, itu masih nyaman. Lantas berikutnya kita perlu merubah kebiasaan baru sesuai kebutuhan. Kita harus lebih berjarak.
1-2 meter, lebih bersih. Kalau berkumpul lebih sedikit, lebih di ruang terbuka, dan lebih cepat. Nah, sebagai makhluk sosial yang ramah nih, Indonesia ini agak ribet. Suruh berjarak, enggak, itu angin. Jagongan, suruh bersedikit, sulit. Berjarak, sulit. Lebih di ruang terbuka, bilangnya musim hujan. Lebih cepat, masih gayeng udah suruh pulang. Jadi DIY, kalau ibu bapak pernah dengar, pertemuan itu sebaiknya dalam satu event itu di 20 angkanya. Padahal Singapura itu 5. Dia pengen membuka sekarang menjadikan ke 8. Itu di Indonesia ini suruh 20 itu sulitnya minta ampun. Di kampus kemarin saya membatasi 30, itu ternyata nggak bisa. Ada pertemuan 20 aja deh, karena ruangnya cukup besar, masuk ke 30. Jadi kita perlu kebiasaan baru yang menghargai. Lantas kebiasaan lagi mencoba menyimpan obat-obat ini agar kalau ada gejala itu cepat. Jadi, lupa saya masukkan. Jadi kalau ada gejala batuk, gejala ini penting agar daya tahan kita ada. Jadi kalau udah gatal, walaupun ini juga ada psikologisnya, kadang-kadang karena banyak ngomong tenggorokan gatal merasa kena COVID. Tapi yang lebih baik. Ini yang biasanya kita nggak perlu. Nggak sedia paracetamol, nggak sedia obat batuk, nggak sedia semprotan tenggorokan, nggak sedia madu atau lemon, nggak sedia pelega nafas, dada, multivitamin, ini enggak. Jadi sekarang sebaiknya kita sediakan salah satu dari obat-obat ini. Di urusan makan juga seperti itu. Karena ruang hidup pH ada pada 5,5 sampai 8,5, maka disarankan kita makan minum yang pH-nya di luar itu. Yang lebih aman kan pH tinggi. Jadi makan alpukat, siapa tahu ada yang di tenggorokan itu ikut ya, pemanasan uap lewat kasih obat-obat pelega tenggorokan, makan makanan yang baik pH tinggi. Ini yang biasanya nggak kita suka ya, harus diinikan. Juga melakukan kebiasaan berperilaku lebih sehat untuk imun di setiap hari. Ini persyaratan-persyaratan yang ada di shelter-shelter isolasi. Jadi kalau kita kebetulan positif di shelter isolasi, disuruhnya seperti ini. Shelter isolasi itu diperuntukkan bagi anggota keluarga yang di rumahnya itu nggak bisa isolasi mandiri. Karena mungkin kamarnya terbatas, kamar mandinya terbatas, gitu, baru ke isolasi mandiri. Kalau bisa, maka diharapkan isolasinya itu di rumah. Jadi di rumah. Nah, ketika kita isolasi mandiri, ada informasi minimal seperti ini. Harus berjemur, minum air banyak, nggak merokok, makan telur, tidur luas, tidak ada pelayanan medis. Nah, tentu sama minum vitamin yang tadi ya. Jadi isolasi mandiri itu tidak ada pelayanan medis, adanya adalah pelayanan hidup sehat saja. Nah, ketika ini saya sampaikan di satu tempat, kalau gitu minum alkohol boleh ya Mas? Karena nggak ditulis tidak merokok, nggak gitu. Jadi ini yang lazimnya di teman-teman. Nah, karena itu kita juga adaptasi. Ya, saya ngambil dari Indonesia Baik.
sehingga masih ada kalimat yang nggak pas, bersiap new normal, sebenarnya ada bersiap adaptasi baru. Dulu kalau kita bawa sendok sendiri, tempat minum sendiri, dan gitu. Ini ada alat-alat yang kita bawa. Jadi tas kita sekarang menjadi lebih banyak. Saya misalnya lebih pasti bawa alkohol, pasti bawa alat minum, bawa helm sendiri, masker cadangan, dan seterusnya. Teman-teman bisa melihat ini Bapak juga. Jadi satu yang dulu kalau dibawa itu di Lokne Wong, kepo, lebay, tapi sekarang itu. Poin berikutnya mengelola risiko COVID. Kita mengelolanya gimana? Ada sedikit pengetahuan tentang pencanaan di sini. Mengelola risiko itu sebenarnya yang paling mudah adalah menjauhkan bahaya dari kerentanan. Jadi COVID itulah bahayanya, coronavirus itu bahayanya. Kita itu orang yang punya kelemahan. Sebenarnya nggak semua orang kena COVID itu terinfeksi lantas sampai pada titik yang tidak mampu. Tapi ada kelemahan. Kelemahan misalnya, ya, karena kita nggak bisa mengelola, kita harus mengelola bahayanya, kita juga mengelola kerentanannya. Kalau dua-duanya dikelola, maka posisinya nggak ada bencananya, nggak ada kematian. Mengelola bahaya yang menjauhkan kita dari COVID ke tubuh kita, mengelola tubuh kita dengan cara meningkatkan imunitas. Nah, kalau itu dikelola, maka sebenarnya nggak ada kematian, nggak ada kesakitan, nggak ada. Jadi, mengelola risiko aset. Nah, di dalam COVID itu asetnya adalah orang. Kalau bencana yang lain ini cerita aja, misalnya bahayanya erupsi gunung api yang berisiko, yang rentan itu adalah warga, rumah, rojokoyo, gitu. Nah, itu dijauhkan, ya, dikelola. Bahayanya, misalnya, kalau erupsi gunung api ya dikasih tahu informasi peringatan. Artinya kita harus memang benar-benar mengelola bahaya untuk menjauhkan dari kita yang punya kerentanan. Akan sampai kolaps meninggal kalau kerentanan kita ganda. Udah ceroboh, padahal dia itu komorbid, punya kerentanan lain semacam asma, paru, jantung, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Nah, dalam manajemen bencana sebenarnya yang dikelola di konteks COVID ini adalah manusianya. Sikap, motivasi, kebiasaan. Nah, sementara ini untuk bahaya-bahaya yang lain. Nah, tadi tabel ini sudah saya sampaikan. Kita bisa ngelolanya posisinya pas di sini, belum ada apa-apa, atau di sini, atau di mana saja. Tapi prinsipnya satu, bahwa kalau di sini kita mesti mencegah penularan agar tetap sehat. Kalau di sini kita mengurangi, ya, kalau di sini kita memulihkan. Ya. Jadi jangan sampai melepaskan terjadi. Jadi di mana saja itu kita bisa berperan melakukan pencegahan penularan, melakukan mengurangi penularan dan memulihkan. Nah, pertanyaan kita sekarang sedang di mana? Agar seolah-olah saya nggak cerita hanya mencegah, gitu, tapi juga di dalam penanganannya, karena gugus tugas itu adalah mencegah dan penanganan pengelolaannya. Nah, untuk mencegah lebih baik, itu sekarang musim banyak tes. Ada tes yang rapid antibody, rapid antigen, dan PCR. Antigen dan PCR itu secara swab, jadi yang dipakai sama, bisa pelindung atau tenggorokan, bisa ditunggu hasilnya begitu, dan ada rupiahnya. Ini saya sampaikan agar kita bisa kira-kira juga. Dulu tes antibody, tes rapid test orang biasanya ini, itu yang paling awal, tapi lantas ya pernah ada bias, seolah positif negatif ditentukan dari sini, tapi tidak. Sebenarnya ini adalah menentukan dia reaktif atau tidak, sudah ada antibody atau tidak, antibody terhadap virus. Hanya sayangnya ini mendeteksi semua virus. Antigen
sekarang lebih disukai gitu. Ini untuk menguji apakah ada corona aktif. Sedang PCR ini untuk menguji apakah di posisi ini itu ada penyusun coronanya. Jadi karena itu dia lebih rinci. Kalau tidak bisa tes dengan segala alasan, karena menarik juga kadang-kadang tes itu udah disiapkan gratis oleh negara itu dengan berbagai alasan tuh suka nggak mau gitu. Ya kalau nggak mau ya ada pilihan, kita harus isolasi mandiri. Ini di awal-awal dulu ketika awal Lebaran banyak orang mudik itu kan harus dipersyaratkan. Mari kita isolasi mandiri agar ketahuan siapa yang bertendensi positif, agar kita bisa pilahkan. Nah, kalau yang dipilahkan itu agar dikelola sebagaimana resminya. Kalau dan yang tidak bergejala gitu bisa dilakukan. Tentunya ini dengan melakukan karantina, tidak kumpul grup yuk gitu. Jadi kita melakukan pemilahan ini. Kalau tes ya sudah, itu nggak diperlukan. Nah, ketika isolasi, dan ini menjadi penting, karena kita nggak tahu kita tuh sedang ketempelan apa tidak gitu. Tidak harus Kobi, nggak harus Arno gitu. Tapi kegiatan ini menjadi penting gitu. Bahwa kita perlu setiap hari pakai masker, kalau ya terasa nggak nyaman tetap di rumah, berobat daring, bahkan kalau di Sleman, di shelter Sleman itu berobatnya bilangnya kontrol kesehatannya daring. Ini di shelter ya. Kalau jual beli makanan itu pakai gosen, GoFood, itu juga harus daring, nggak boleh store uang. Dan macam-macam ini yang diperlukan. Ini dilakukan secara mandiri. Jadi jangan salah paham bahwa kalau kita ke isolasi di shelter yang ada di Sleman maupun Bantul, itu nanti diurusi. Enggak, semuanya mandiri. Yang diurusi itu hanya makan dan snacknya aja. Sama ada paketan mandi. Semuanya sendiri. Ya, jadi sama dengan kalau di rumah sendiri. Ya. Nah, yang penting itu jangan kontak dengan orang lain. Saya ditanyai teman-teman, bagaimana sih kalau harus isolasi di rumah? Kalau kebetulan kita bergejala, ya hidup mandiri, melakukan kegiatan di rumah secara mandiri, makan, minum, mandi, gitu. Pakai alat-alat sendiri. Karena kalaupun di shelter pun akan demikian. Nah, kalau infeksiusnya meningkat, gejalanya meningkat, sampai ada kesulitan bernafas, baru dibawa ke rumah sakit. Dan perlu diketahui rumah sakit sekarang sedang penuh, tempat shelter isolasi juga penuh. Yang ada ruang isolasi yang cukup itu di Sleman dan Bantul. Klaten yang di sekitar kita ya, Klaten itu hanya 10 ruang. Sleman itu ratusan ruang. Bantul juga puluhan ruang. Magelang itu belum ada. Saya Gunung Kidul belum kontak. Kota juga sudah ada beberapa. Nah, ini adalah cara kita mengelola tadi. Jadi kalau dalam satu keluarga atau dalam satu dusun, dalam satu desa, pengen mengelola risiko itu sebenarnya ada standar ISO tentang risk management guideline. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Prinsipnya begini, pertama di sini adalah urusan asesmen risiko, analisis. Lantas di sini mengevaluasi, di sini untuk menentukan tindakan. Jadi kalau misalnya bukan mengharap gitu ya, tapi kalau misalnya ini satu RT atau satu kelompok komplek di Pulau Gading sama di UPN, tapi perumahan UPN kami kebetulan sudah kemasukan, tapi alhamdulillah semuanya sembuh. Ya dalam membentuk satu sistem kesepakatan. Ceritanya ini ada pengalaman di kami di teman-teman PEMBI. Jadi kita mengasesmen apa sih sebenarnya yang berpotensi risiko dari teman-teman yang ada di sana, dari kita.
Oh, kalau kebetulan ibu rumah tangga yang kerjanya jahit ya kecil. Kalau anak-anak kebutuhan di rumah, tapi kalau ada yang harus pergi setiap hari itu akan lebih tinggi risikonya. Sehingga siapa yang berisiko di satu pemukiman kompleks itu akan kita lihat. Nanti siapa yang paling berisiko dan gimana melakukan treatment. Karena ada kebutuhan, maka ada hasil evaluasi. Oh, kalau gitu kita siap-siap aja. Nah, di mana yang rumah atau tempat yang bisa kita gunakan oleh kelompok. Karena biasanya di perumahan itu ada rumah kosong juga. Gitu. Di desa juga ada rumah kosong. Nah, di Kembi ini ada tempat kosong yang bisa dipakai. Nah, disiapkan untuk itu. Jadi, kalau isolasi mandiri nggak bisa dilakukan. Nah, PR-nya sebenarnya sekarang kita semua harus bersiap isolasi mandiri. Nah, kebutuhannya itu seperti apa? Jadi ini karena kita trennya ke arah sana, karena shelter isolasi itu semakin nggak cukup, maka isolasi mandiri itu menjadi penting, atau kita membuat tempat-tempat isolasi warga. Nah, kebutuhan rumah isolasi ini karena kami membantu memproses itu, ini ada kebutuhan-kebutuhan yang di list kayak gini. Jadi ini kan kebutuhan. Jadi kalau misalnya ada satu rumah kosong yang kebetulan keluarganya banyak rumah, kan tadi Mas tadi juga rumah pejabat, mungkin ada rumah lain yang digunakan di situ nggak dipakai. Nah, ya kita siapkan apa yang kira-kira bisa membantu teman kita yang ada di situ yang isolasi mandiri itu bisa nyaman. Nah, lantas syarat-syaratnya apa lagi? Gitu. Ada parameter dan indikator bahwa itu loh tempat isolasinya yang penting. Ini kami sampaikan juga ke siapa saja kalau misalnya buat tempat isolasi dengan persyaratannya atau tempat karantina. Ya, monggo nanti bisa dilihat. Jadi komponen-komponennya mulai APD, tempat tidur, sirkulasi udara, tempat cuci tangan, MCK, pakaian, lokasi, konsumsi, dan seterusnya. Nah, ini kalau ini disepakati bersama bagian-bagiannya itu menjadi. Nah, kebetulan UPN ada tempat-tempat yang diajak bermain bersama untuk mewujudkan, yuk bagaimana membuat rumah isolasi ada di beberapa teman nih sebagai programnya pusat studi bencana. Nah, sebagai pembelajaran kalau misalnya disimpulkan, ternyata memang warga itu jadi garda depan gitu. Jadi SOP, kesepakatan di dalam warga, apakah kompleks, apakah dusun, RT gitu. Kalau dilihat dari gaya Jogja itu nggak bisa sampai level desa terlalu besar. Itu yang bisa membuat kesepakatan kompleks perumahan, RT, RW, dusun, duku, pedukuhan. Nah, ketika itu bisa membuat kesepakatan untuk pengurangan risiko, ya, maka dia bisa mengelola warga yang bersifat non-medis. Di awal-awal sampai bulan Mei, Juni, itu rumah sakit bisa menerima yang non-medis. Tapi belakangan non-medis itu di tempat isolasi mandiri. Nah, sekali lagi, fasilitas non-medis itu benar-benar tidak ada pelayanan medis. Jadi di sini bagaimana hidup tetap lebih sehat. Nah, pada akhirnya sebenarnya ini mengurangi efek terpapar dan ada resolusi konflik. Kalimat ini yang bawah ini perlu kami sampaikan karena sebenarnya sampai sekarang yang namanya stigma konflik antar warga diterima atau tidak itu masih ada, walaupun semakin sendiri semakin tidak ada masalah, ya orang banyak menerima. Tapi dulu bisa kita lihat
Kalau ada warga yang itu ditolak untuk pemakaman, ditolak untuk melakukan kegiatan seperti itu. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Harapannya dari cerita ini bahwa setiap kita adalah berusaha untuk mengurangi risiko, dan benteng terakhir upaya mengurangi risiko dan pelamparan itu memastikan tempat kita atau lingkungan kita itu ada tempat isolasi mandiri untuk berjaga-jaga. Jangan sampai nanti pas ada itu kesingkat itu apa ya? Pasti bahasa Indonesia. Jadi ini ada kasus kemarin ketika ada mahasiswa UPN yang hasil tes antigen di Sarjito positif 2 orang, maka dia terlunta-lunta kesingkat. Mau pulang nggak boleh, mau di mana gitu. Kebetulan dia bukan warga Jogja, bukan warga DIY, bukan warga Sleman, kosnya di Sleman. Gugus tugasnya provinsi nelpon saya, gugus tugasnya ini menurut saya rumah sakit sebenarnya di mana di UPN ada nggak tempat ini? Saya bilang, wah, yang ada di UPN sudah penuh, sehingga tolong dibawa ke Sleman dulu sampai kami bisa. Dengan berbagai cara akhirnya sukses. Maksud saya itu juga enak kalau misalnya di tempat kita ada kos-kosan, ada pemukiman, ada ini, kalau ada yang positif dan kebetulan nggak bisa isolasi mandiri, kita bisa buat di rumah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf banyak menghabiskan waktu sampai kita lelah. Tidak bawa Pak Eko Teguh. Biasa kalau sudah mengisi materi biasanya sangat semangat gitu Pak. Ya biar untuk selesai sekalian. Iya. Ya, terima kasih Pak Eko atas materinya. Ya, kita belajar banyak dari yang telah disampaikan Pak Eko. Saya kira ada banyak banget materi yang disampaikan, dan kalau boleh ada beberapa poin yang mungkin saya point out menarik sekali untuk kita semua ketahui. Salah satunya yaitu mengenai aplikasi Inaris yang tadi sempat disampaikan Pak Eko. Bagi warga, kemudian bagi teman-teman KKN semuanya, ini aplikasi yang luar biasa bagus. Jika kita ingin mengetahui update terkait COVID di sekitar kita, kita bisa melihat melalui aplikasi ini. Namun tidak hanya di COVID saja, Inaris ini menjangkau bencana-bencana yang lain seperti gempa, tsunami, dan sebagainya. Jadi kita bisa update terkait kebencanaan di negara kita, khususnya menggunakan aplikasi Inaris. Kemudian tadi saya juga merasa tertarik Pak mengenai adanya pandemi telah terjadi beberapa kali sebelumnya gitu Pak ya. Kalau boleh mungkin bisa disampaikan sedikit Pak, dari banyaknya pandemi atau beberapa kali pandemi yang telah kita alami di dunia selama ini, apa sih metode-metode yang mungkin bisa diterapkan secara langsung untuk kita, yang mungkin relevan begitu Pak, khususnya kita per orang secara langsung, bagi warga-warga di perumahan Permadi atau mungkin kita mahasiswa yang strategi mungkin berhasil. Ya, setiap pandemi itulah, jadi awalnya orang nyebutnya wabah. Jadi kalau wabah itu bersifat lokal, spotted, jadi tempat gitu, yang bisa dikelola karena tidak terjadi penyebaran yang meluas. Wabah itu bisa pada orang, bisa pada tumbuhan, bisa pada hewan. Kalau bisa dikelola dan terjadi pembatasan, bisa karena alamiah, misalnya
dulu ada wabah belalang untuk tanaman. Ya hanya terjadi di Sumba, jadi nggak terjadi di mana-mana. Yang luas tuh wabah pes campak, itu luas. Jadi orang hidupnya epidemi. Yang lebih meluas lagi sampai ke lintas negara. Yang sampai sekarang belum selesai itu HIV/AIDS. Nah, kata kuncinya ketika di orang itu sebenarnya kontak. Karena virus itu punya tempat sendiri-sendiri. Ya, jadi AIDS itu kalau kontak, lewat kontaknya ini. Ya. MERS itu dulu juga kontak, tapi punya prasyarat sendiri sehingga nggak kemana-mana. Nah, sekarang ini penyebarannya tuh karena kemampuan kontaknya, ya, kemampuan kontak orang dan penyebarannya lebih cepat, luas ya. Jawabnya di mana gitu? Ya kunci sederhana dengan 3M tadi. 3M itu sebenarnya komunikasi untuk semua yang berhubungan dengan orang. Jadi kalau misalnya HIV/AIDS itu kan jangan berhubungan kelamin dengan orang yang gitu. Kalau salaman nggak apa. Tapi ini kan itu alurnya komunikasi dalam tanda petiknya lewat gitu. Jadi tingkat ininya lebih ringan, lebih ringan tingkat penyebaran besar. Ini lebih sulit karena dia kita harus ini dulu. Intinya itu aja. Ayo maskeran. Jaga jarak. Ayo cuci tangan, ya. Ayo jaga jarak. Nah, ini yang kadang-kadang kita pernah salah kan. Jadi dulu istilahnya masker itu hanya untuk orang sakit. Tapi ternyata penyebaran itu dimulai dari atau lewat hidung. Sehingga kalau kita sehat pun kalau nggak pakai masker itu kena gitu. Jadi bukan orang sakit aja. Kalau teman-teman gathering di Februari, Maret itu masih itu. Masker hanya untuk orang sehat, orang sakit. Sekarang kita semua pakai masker. Oke, baik Pak. Mungkin berikutnya akan coba saya lemparkan kepada peserta, baik warga ataupun teman-teman KKN. Jika ada yang ingin bertanya, monggo bisa dipersilahkan. Boleh langsung berbicara atau melalui media chat, melalui pesan. Mas Anto, ya tentang COVID. Iya. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya ya. Kelihatannya warga sudah paham mungkin Pak mengenai materi yang sudah disampaikan. Iya. Nanti tautan rekamannya ya kalau ini di saya biar bisa didistribusikan. Saya mau ya baik Pak. Untuk rekamannya nanti kita sebarkan berupa link saja atau videonya langsung Pak? Oke, link videonya. Kalau bisa videonya syukur, kalau enggak tautan aja nggak apa-apa. Biasanya soalnya kalau kita nge-share berupa video melalui WhatsApp misalnya ada batasan dari segi jumlah besar file ya Pak. Nanti dicek aja, kalau besar tautan aja. Oke, siap Pak. Oke, saya kira itu dari warga. Adakah yang masih ingin bertanya? Jika tidak, saya kembalikan kepada Mas Ferdi selaku MC.
Baik, terima kasih kepada Bapak Eko Teguh Paripurno selaku narasumber dan Saudara Habib selaku moderator. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Pada Bapak dan Ibu peserta webinar harap menghidupkan kameranya dan mengikuti aba-aba dari Mas Habib. Oke. Monggo Bapak Ibu semua bisa menghidupkan Untuk kameranya peserta on webinar, cam. untuk menghidupkan kameranya, melakukan sesi foto bersama. Pak Agung, Mbak Ika. Oke. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Sudah Mas Habib? Sudah Mas, sudah. Oke, terima Baiklah. kasih. Demikianlah berakhir acara webinar dengan tema edukasi pencegahan COVID-19 hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya untuk Bapak Ibu peserta webinar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sekali kasih lagi kita ucapkan semuanya. Kami hukum sampai ketemu di kesempatan berikut. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar semuanya. Mas Eko, jalan. Ya Pak. mahasiswane iki Mas. Masih kurang combo ya kita. Wah, ayo tak pepetke lho. Mahasiswa lawas. Sip. Sama siji Mas aku Mas. Nomor siji ya? Iya. Oh, adike Pak Angkatane. Hah? Adike angkatane Pak Arif. Iya, betul. Iya, berarti. 91 lah.